Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam podcast Harmoni. Dan kali ini tema yang kita akan angkat atau bicarakan adalah proses kreatif seorang aktor. Telah hadir di studio seorang seniman Kota Palembang yang mungkin juga sudah hampir semua seniman ataupun kreator di TVRI di Sumatera Selatan ini mengenal beliau. Beliau adalah Ridwan Effendi SH atau yang lebih kita kenal dengan Cek Wan. Halo, selamat siang Cek Wan, menjelang sore ya. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat. Kita kali ini akan berbincang mengenai proses kreatif seorang aktor. Tapi saya ingin tanya dulu, Cek Wan ini sebetulnya sudah dari tahun berapa sih menyukai seni dan mengawalinya bagaimana gitu? Kalau Cek Wan sih dari mulai kecil sebenarnya Mbak. Awalnya kan memang nari, pengen nyanyi, semuanya pengen diambil semua gitu loh kata orang. Timbul keinginan di seni itu dari usia berapa Cek Wan? Ya kalau seni sih dari mulai usia SD. Emang sudah menyukai udah seni, seneng gitu karena seni itu kalau pikir Cek Wan tuh yang menghibur kita, menghibur orang lain juga. Mungkin pernah melihat atau sering melihat orang tua yang menyukai seni gitu di pementasan seperti itu Kak Cek Wan? Ada yang diturunkan gitu? Ternyata Cek Wan waktu penyelidikan Cek Wan dengan keluarga, Cek Wan ini ada nular dengan Pak D. Oh, dari Pak D-nya gitu ya, hasil penelusurannya gitu. Iya, di Surabaya. Tapi tidak menurun ke orang tua, mungkin Cek Wan melihat orang tuanya sering berperan di dalam pentas atau itu nggak ada ya? Orang tua ini malah orang tua tuh seninya seni apa? Pandai besi. Orang tua saya. Gitu, ukiran gitu. Teralis. Oh gitu, ya seni di apa namanya di bahan seperti itu ya. Ternyata dari Pak D seni panggung. Apa yang membuat Cek Wan itu tertarik di seni itu? Misalnya mengawali dari seni tari dan bernyanyi ya itu. Apa yang terasa di dalam diri Cek Wan? Cek Wan tuh kepingin bagaimana saya tuh menghibur orang. Orang terhibur, hati Cek Wan tuh merasa kita dapat amalnya. Orang kan kalau kita itu orang seneng kan berarti ada salah satu kebanggaan. Kalau orang marah kan lain. Iya betul. Tapi semakin kesini Cek Wan maksudnya dari kecil itu menyukai seluruh seni gitu ya, baik tari, pengen dicoba semua gitu. Tapi semakin kesini Cek Wan kayaknya sepertinya fokus dengan seni peran. Iya. Begitu ya. Alhamdulillah. Nah, sehingga Cek Wan beralih atau memfokuskan diri ke seni peran itu mungkin ada latar belakang yang bisa menjadi cerita Cek Wan. Iya. Gini, Cek, kenapa saya tuh sekarang tuh seni peran, ya aktor. Saya tuh aku nih pengen jadi orang lain tuh gimana? Kan aktor itu harus bisa menjadikan orang lain, bukan diri kita gitu. Betul. Kita belajar, kita jadi orang susah tuh begini, seneng tuh begini, jadi jahat tuh begini. Nah itulah saya pingin dalam gitu Cek. Ya alhamdulillah kan kami mencoba buat film pendek, ya guide adik-adik remaja sekarang Cek. Alhamdulillah kita ajarin mereka juga untuk berakting. Ya seperti itu. Ya, dari perjalanan Cek Wan memfokuskan diri di dunia seni peran gitu ya. Yeah. Nah, apa yang sudah dihasilkan dari dunia peran ini gitu? Misalnya sebuah film kah atau ada yang bisa dipentaskan seperti itu? Ya, ini sebenarnya terlahir dari TVRI awalnya. Awalnya terlahir dari TVRI. Kami dulu kan sering ada sinetron dulu. Iya. Kerja sama TVRI Palembang, sama TVRI Jakarta, Pusat, iya. sama Kak Anwar Fuadi, Herman Ngantuk. Di tahun berapa itu ya? Ya tahun 80-an lah itu. 80-an. Berarti Cek Wan udah eksis di tahun 80-an itu ya. Iya, lanjut ya. Nah di situ sekarang ini Cek Wan punya
niat bagaimana kita di Palembang tuh bisa seperti yang di pusat. Oke. Yuk kita anak-anak kita Jangan terputus gitu iya. ya. Di Palembang nih Cek luar biasa Cek. Artis, aktor banyak di pusat. Cuman pembinaannya mungkin. Iya, sekarang ini tinggal disupport lah istilahnya. Iya. Disupport. Insya Allah kita uang Palembang itu memang luar biasa seninya. Seniman Kemampuannya banyak. punya gitu. Iya, Iya. kita mempunyai bakat dan kemampuan yang sama sebetulnya. Betul. Hanya mungkin pembinaan dan pengembangannya saja ya. Nah, tinggal anak-anak remaja sekarang ini jangan banyak tidur di rumah. Tidur di luar gitu. Bukan, maksudnya tuh nyari. Aku ini punya seni nih, di mana nih wadahnya gitu loh. Ya kan? Kita kan ada Dewan Kesenian Palembang, Betul. Dewan Kesenian Sumsel. Oh, bisa Gimana? bergabung di situ ya? Ya bisa terjadi Semua kita seni nyari peran gitu. nyari info. Kemana nih bakat saya nih, pinginnya apa gitu. Oh, perfilman di mana gitu kan. Ya alhamdulillah kita sebenarnya di Palembang ini banyak. Betul. Cek Wan juga alhamdulillah mencoba cek kecil-kecilan kan, ada manajemen 3 dimensi Palembang. Itu belajar acting, belajar supaya kita tuh berani di kamera bagaimana, main film bagaimana, casting gimana, kita ajari itu Cek. Iya. Nah, dari sekian lama Cek Wan menggeluti dunia peran ini ya, seni terutama, bagaimana Cek Wan melihat ketertarikan gitu anak-anak muda sekarang dengan dunia peran ini? Nah, anak muda sekarang ini kan kepinginnya gimana cerita itu masuk di hati Instan mereka. gitu ya. Dan sekarang banyak instan, Cek. Iya, betul. Harusnya kita tuh memang semua orang tuh bisa sih, ini naskah, tampil, bisa aja, tapi belum tentu hidup dengan penjiwaan main. Ya kan, seperti pemain nasional, dia harus menjadi seorang yang memang B.J. Habibie misalnya. Itu kan harus menyelami dulu tuh. Siapa beliau itu actingnya gimana, karakter gimana, baru bisa hidup. Betul. Memperankan beliau kan gitu. Jadi tidak ada langsung, wah gampang, nggak bisa. Kita harus belajar dasar juga, suara, olah vokal, karakter, penjiwaan kita banyak di situ. Betul. Itu dasarnya dulu ya. Iya, dasarnya dulu. Sementara ini Cek Wan sendiri memiliki sanggar seni untuk peran ini. Ya ada. Jadi sanggar Cek Wan Sejauh itu, apa perjalanannya sudah? alhamdulillah adik-adik kita yang kecil dari dewasa ada semua Cek. Oh, ada Mereka anggotanya. multi talent semua. Kita ajari dan alhamdulillah kita juga sering ke TVRI sama-sama kan. Oh, TVRI misalnya Cek Wan ada talent ini enggak? Kita carikan adik-adik itu. Bisa ya. Ya di 3D management. Iya, oh 3D manager. Nah, dari sekian pengalaman Cek Wan ini, Cek Wan melihatnya untuk menjadi aktor ini, apakah yang membuat pemuda-pemuda kita itu agak kurang ketertarikannya itu, apakah dari sisi finansial ini akan mendukung kehidupannya atau seperti itu? Bagaimana Cek Wan melihatnya? Nah inilah kadang Cek, kami tuh kadang sebagai pemain lah. Janganlah orang-orang tuh menganggap kita pemain ini kecil. Kan orang tuh kadang menganggap kita itu kecil Cek. Iya. Padahal Kecuali artis besar yang dibayar mahal itu baru Iya. dihargai banget gitu ya. iya. Padahal kita tuh sama kan sebenarnya di pusat maupun di kita di Palembang kan sama sebenarnya. Tergantung orang tuh kadang kan, ya mohon maaf nih dulur-dulur yang nonton kan, Iya. janganlah dikecili para seniman. Seniman tuh susah loh menciptakan karya. Nah, Yang kita hargai itu iya, justru karyanya. karyanya itu Iya. ya, Cek. Dia ada kan enggak gampang harus berakting aja. Tidak gampang dia harus menelorkan karya dia. Dia berpikir, itu kan ilmu. Iya. Nah, tolonglah. Jadi jangan sampai wah ini apa ini orangnya belum ngetop. Nah, Iya. itu, jangan gitu. Kita hanya berpatokan dengan komersilnya Iya. gitu ya. Semakin orang itu terkenal, itu baru bisa dibayar mahal. Tapi memang perlu kita juga menyadari kan, kita harus terkenal gimana kan. Iya. Kita harus juga berkorban dong. Betul. Berkorban kan, oh aku harus ke sana nih. Kita cari link gitu loh. Jangan diem kan. Iya. Sepanjang ini dukungan dari pihak-pihak terkait gitu ya, dari wadah DKP. DKP itu
sejauh mana untuk pengembangan dari seni peran ini sendiri? Kalau di KP kan ada komunitasnya beda-beda Cek, di dalam itu kan. Ada perfilman, ada sastra, ada apa-apa kan. Nah, wadah itu. Tinggal kita milih ya bagan-bagannya itu, kita bidang apa, tari. Nah, itu kan ada di KP, di KSS. Sepanjang ini untuk seni peran ini samakah perlakuannya untuk mengembangkan seni peran ini untuk aktor-aktornya gitu? Iya, kalau seni peran ini ya tergantung orangnya sih Cek. Kadang kan dia takut main film. Padahal hal ini kan sebagai seni peran ini kan berat sebenarnya. Harus semua Harus bisa semua, gitu ya. iya. Tadi kita kan maaf ngomong jadi orang yang sakit jiwa. Iya. Bukan gampang untuk berkarakter sakit jiwa. Jadi harus ya itulah. Nah, kalau misalnya Cek kena apa namanya diberikan peran gitu, diberikan peran yang seperti tadi Cek Wan bilang peran orang ODGJ gitu ya. Nah, bagaimana Cek Wan mendalami peran itu? Nah, itu karena itu kita kan harus itulah aktor Cek. Iya. Kalau aktor itu kan harus memang kita lihat nih ODGJ nih gini. Oh, aktingnya gini. Kita pelajarin. Walaupun dia ODGJ gitu. Jadi kita ikut dalam proses itu dengan mengikuti bagaimana pola-pola orang dia dengan ODGJ gitu ya. Iya, olah pikir dia tuh gimana kan. ODGJ kan nggak mikir ini. Pernah terjadi dengan peran seperti itu, Cek Wan? Sering di panggung. Tapi bagaimana prosesnya, Cek Wan? Memang datang ke tempat orang-orang yang mengalami gangguan ini, ODGJ ini, atau hanya melihat sekilas gitu? Ya paling ya saya datangi, tapi orangnya nggak terlampau berat ODGJ-nya kan. Ngeri juga ya kalau kita ajak ngobrol, kan dia kan obrolan dia kan apa yang ada terekam di otak dia gitu kan. Kadang kan yang lalu itu diomongin oleh dia kan. Kadang kasihannya juga gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak mau gitu, Cek. Iya, betul. Ya kan? Siapa yang di mau? Luar jangkauan pola pemikiran mereka. Nah, gitu. Jadi mungkin ada beban pikiran, terjadilah dia seperti itu sebenarnya. Kalau di ODGJ itu kan. Nah, itulah yang kita perlu serap. Kita pelajari juga itu, Cek. Oh, begini ya. Gini. Yang paling berkesan, Cek Wan, untuk memerankan di dalam pentas ataupun seni peran ini sebagai aktor, apa kira-kira? Aduh, gimana ya milihnya? Yang paling berkesan gitu ya, misalnya, oh ini sulit, tapi saya bisa melakukannya. Gitu. Nah, yang sulit itu komedian, Cek. Oh, justru komedi, bukan yang menjadi serius ya? Iya, komedi itu belum tentu orang mudah ketawa melihat kita. Kadang garing gitu ya? Kadang garing. Kadang kan ada juga kita biasa komedi, terus kita disuruh serius, kata orang, Cek Wan jangan komedi, padahal nggak komedi gitu. Mungkin ngelihat muka Cek Wan mungkin kan kita gitu. Itulah kadang yang paling sulit peran itu komedi, Cek. Komedi itu memang luar biasa, kita harus pelajari. Tidak mudah orang itu bisa ketawa ngelihat kita kan. Iya, tidak gitu. Semua yang kita lontarkan itu lucu gitu ya. Kayak film warkop itu kan, padahal dia spontan gitu loh, Cek. Dia enggak ketawa kan, tapi pakai mimik kan, gaya dia orang ketawa gitu, Cek. Nah, itu yang paling seneng Cek Wan peran ke situ, Cek. Aku kalau bisa naik panggung, orang belum aku ngomong, orang ketawa duluan. Nah, itu yang itu yang bagus gitu ya. Nah, Cek Wan sendiri dengan menekuni dunia seni ini atau sebagai aktor ini, di dalam keluarga ada yang mengikuti jejaknya Cek Wan gitu? Belum ada, kalau untuk seni gitu? Belum kelihatan. Anak-anak tuh beraninya cuma nyanyi gitu. Kenapa tidak diarahkan dari kecil atau memang tidak ada ketertarikan dari kecil? Saya tuh nggak mau memaksa anak. Pernah anak saya ya, anak saya yang pertama, si Bagus, saya ajak ikut ngelihat saya dulu muluk, biar dia tahu nih dari jam berapa ke jam berapa, sampai ngantuk dia nunggu saya. Kalau bukan bapaknya nggak akan mau pikir gitu ya. Nah, itu biar dia tahu kan susahnya ya kita mencari rezeki, susahnya kita berkarya gitu loh. Tapi dari sekian anaknya Cek Wan juga nggak ada yang ikut ya? Belum. Atau ketemu
istri itu di dalam dunia peran ini juga ikut? Enggak, Enggak. lain. Oh, beda profesinya. Beda profesi. Istri saya dulu ya kebetulan di salah satu perusahaan kosmetik lah. Oh, tidak ikut dalam sangat-sangat seni ini. Malah ya? nggak Tapi nyanyi. tetap mendukung ya? Tetap dukung, alhamdulillah. Saya bersyukur sama istri saya, beliau ngerti. Suaminya pulang malam, apa-apa tuh dunia kemana. Saya bilang yang penting adalah doa. Iya. Doakan saya pulang sehat. Iya. Jangan berpikiran macam-macam. Jadi Cek Wan sementara ini hanya mengaktifkan orang-orang yang memang peduli dan suka dengan seni gitu ya. Iya. Dari keluarga tidak ada, atau dari saudara-saudaranya Cek Wan sendiri nggak ada juga ya? Belum ada. Jadi ya sendirilah Cek Wan, dari dulu sendiri nyari. Gitu. Sekarang Cek Wan fokus ke dunia peran saja atau ada lagi di dunia seni atau tari, musik gitu? Ada Cek, mau apapun Cek Wan ladeni. Oh, palu gada gitu ya? Lalu kan Iya. dunia perbadutan, dunia MC, dunia apa, saya rasain semua Cek. Bagaimana Sampai rasanya? sekarang? Alhamdulillah. Jangan jadi badut, ayo. Berarti dari sisi finansial juga sudah tercakupi gitu ya? Atau bagaimana Cek Wan melihatnya saat ini untuk dunia seni peran atau kreator aktor ini sudah cukupkah dihargai di mata masyarakat, termasuk terkait dengan honornya gitu? Nah itu Cek, kadang ya kebanyakan sekarang nih melihat kita itu aktor ataupun pemain lah. Sekarang banyak melihat dulu ini media sosial. Siapa sih Cek Wan itu? Ya. Followernya berapa? Iya, betul. Baru yakin. Gitu Cek, zaman sekarang kayak itu kan. Dia tidak perlu mencari informasi dari mana, hanya dari medsos saja Medsos ya. dulu. Iya. Nah ini banyak nih pengikutnya, baru mau orang sekarang gitu Cek. Itu yang jadi kasihan sama teman-teman yang nggak main ini media. Padahal dia seniman bagus. Nah di situ kadang kasihan juga. Kadang sering sharing kan. Cek Wan gimana Cek Wan bantu? Ya kita ayo. Saya ini Cek, saya dukung kayak gitu. Kasihan dia tidak main medsos. Nah orang kan sekarang nih melihat di medsos kan Cek. Iya. Nah siapa sih Cek Wan? Nah, kan orang kayak gitu dicari kan. Iya. Nah, dari perjalanan Cek Wan setelah sekian tahun proses ini ya. Nah, dengan proses ini apakah Cek Wan sudah menganggap saya sudah cukup dengan sesuai dengan cita-cita dan harapan Cek Wan yang dari awal merintis karir dengan kondisi karir sekarang? Sudah cukup puas nggak? Belum. Karena kita tuh jangan, prinsip Cek Wan, jangan cepat puas mendapatkan sesuatu. Teruslah berkarya. Jangan, oh sudah jadilah ini, jangan. Itu kalau kita mudah puas, ya segitulah ilmu kita Cek. Iya, betul. Jadi kita jangan mudah puas. Apa yang menjadi cita-cita Cek Wan saat ini untuk kedepannya gitu? Kalau cita-cita Cek Wan ini, kalau di dunia seni Cek ya berpikir Cek Wan tuh gini, kalaupun esoknya saya nggak ada lagi kan, orang masih mendoakan saya, melihat saya main kan gitu kan Cek. Nah kalau saya ngajar, ya alhamdulillah anak murid saya bisa doakan saya. Itu yang pengen di akhirnya nanti ya. Tapi di harapannya sekarang ini, apakah sudah tercapai semua dengan harapan Cek Wan dulu gitu? Dengan kondisi sekarang? Belum Cek. Apa yang masih ada? Malah pengen dunia lebar gitu. Masih pengen gitu Cek. Sepanjang ini ada yang sudah dihasilkan untuk pernah bermain film gitu Cek? Alhamdulillah kemarin kan di TVRI kan pernah diajak rombongan TVRI, kita juara juga kan. Iya. Film Monster Sampah. Oh iya, betul. Terus satu si Pecel Sukamama, banyak kalau TVRI. Iya, kalau dari pihak luar ada yang sempat Cek Wan ikut berkarya di sana, misalnya film layar lebar atau? Nah inilah, kalau film layar lebar nian sih belum Cek. Cuma kita film nasional masih kan. Nasional tuh sebatas Jakarta memang kan. Kalau luar negeri belum Cek. Iya, cita-citanya ke depan mungkin ikut film layar lebar. Pengen ya Cek, karena itu sama Kak Anwar Fuadi kan, sering sharing sama beliau juga.
Kado payu ajak kita nih wong Palembang. Iya betul. Kalau Cek Wan sendiri melihat bagaimana eksistensinya seni peran ataupun aktor-aktor lokal ini untuk bisa dikenal ataupun bisa ini masuk di dunia seni peran nasional itu. Ya kalau untuk kita pemain-pemain ini Adakah yang mumpuni gitu untuk di dalam wadah ini? banyak sih Cek. Cuma kesempatan kali ya. Iya kesempatan. Dan cuma pesan Cek Wan, yuk kita kompak. Kalau jangan saling iri. Iya. Kalau kita saling iri, kita tidak kompak Palembang, tidak kate saling dukung gitu. Betul. Jangan ngetepi kau be. Ya kan? Iya. Jangan gitu. Pernah dilirik pihak pusat gitu untuk mengambil personilnya untuk diajak ke peran-peran di Pernah alhamdulillah nasional? Cek. Kami juga kemarin itu Dulmuluk langsung ke nasional, ke TVRI nasional. Tapi itu grup ya, Grup. tidak personil gitu. Tidak ada personil. Belum. Ada juga kemarin ke Jakarta waktu open casting, ternyata terbentur waktu. Saya kan terbentur waktu, kami harus pulang, ini harus main gitu, bingung juga. Nah itu sayangnya itu Iya. kesempatan Cek Wan itu. sendiri pernah mencoba untuk go nasional gitu. Belum Cek, belum karena ya keinginan tuh pasti Ada Cek, pasti. kesempatannya belum ada. Ya insya Allah kalau Allah kun fayakun. Mengizinkan. Sebetulnya mengizinkan mungkin, cuma kita Iya. belum ada Iya. ini tadi rezekinya aja. Rezekinya. Yang jelas kita terus berjuang lah Cek untuk seni ini kan. Yang penting kita bisa ngembirakan orang, Iya. ya kan? Kita udah puas ya. Gitu. Nah, harapan Cek Wan sendiri ke depan ini seperti apa untuk dunia peran ini, untuk aktor-aktor muda yang sehingga bisa go nasional dengan kualitasnya tentu ya, supaya kita juga bisa dilirik orang. Ya. Gimana dengan harapannya, Cek Wan? Ya harapan Cek Wan untuk para seniman, seni-seni semua ya, yang hobi seni aktor, lah. Ya. aktris gitu misal ya lokal. Jangan mudah menyerah lah gitu. Yang jelas kalau kita mudah menyerah ya itu tidak akan kita mencapai apa yang kita inginkan. Terus saja tidak apa-apa. Wah aku cuma sebatas ini, jangan. Terus terang Cek, saya banyak terima kasih dengan TVRI. Iya. TVRI inilah termasuk yang Membuka jalan gitu. membuka jalannya Cek Wan. Dari mulai Cek Wan jadi hadam. Oh, ikut Dulmuluk dong kalau gitu ya. Di tahun berapa itu? Ya tahun 89 jadi hadam. Sama rombongan Dulmuluk lah kan. Iya. Sudah tunari. Di TVRI semua sih. Hobi nari juga ya. Sampai sekarang alhamdulillah TVRI sering make Di juga hati gitu alhamdulillah ya. ya. TVRI selalu di hati. Selalu di hati Cek. Memang luar biasa TVRI. Nah, selain TVRI yang menjadikan Cek Wan ini sehingga sampai dengan detik ini seperti ini itu ada lagi Ada TV swasta lain. TV ada. swasta gitu ya. Ada TV swasta dan juga tidak harus di TV juga Cek, kita harus manggung juga kan. Iya. Dengan manggung orang melihat kita, insya Allah kita bisa dipakai. Adakah pesan Cek Wan untuk harapannya, mendukung harapan Cek Wan ini ke pemerintah, misalnya dukungan DKP, apakah sudah cukup atau masih ada yang bisa kita sampaikan di sini? Ya, benar Cek. Untuk harapan kami Cek sebagai Iya. seniman, janganlah merendahkan seniman. Bantulah seniman, ya jangan sampai maaf ngomong tuh Cek, kalau seniman tuh minta bantuan, nggak ada, nah itu loh. Adakah merasa dianaktirikan seperti itu dalam tanda kutip ya untuk sistem bantuan ataupun kita ingin pengembangan karirnya? Pernah Cek, pernah kayak gitu. Jadi ya kan kalau apa-apa kata orang kan ngomong, tapi kalau kita Tidak ngomong dikabulkan. nggak hati. Nah, harapannya seperti apa bisa disampaikan di sini, Cek Wan? Ya harapan Cek Wan ya untuk dinas pariwisata ya kan. Ada dukungannya ya? Ya fokus tolonglah gitu ya? perhati ke kami gitu Cek. Ya bukan apa, memang inilah kita Palembang gitu loh. Ke siapa lagi? Ke siapa lagi? Kami kan ngadu ke siapa gitu. Nggak mungkin orang lain yang bantu kita duluan kan. Betul. Malah kita malu nanti kan.
Nah, lebih baik ya bantulah kami gitu kan. Nah, alhamdulillah dalam waktu dekat ini, Cek, kami akan buat opera festival Kiai Marogan. Insya Allah kalaupun dananya bisa, Sudah ada sponsor. ya lagi dicari ya. Iya. Film Kiai Marogan. insya Film Allah. Kiai Marogan. Mungkin bisa dikerjasamakan juga dengan pihak-pihak pariwisata itu ya, Ya, Cek Wan ya. budayawan kan. Dan juga ada ya manajemen Cek Wan juga dari di manajemen tadi akan menggarap itu. Ya, semoga saja pemerintah terkait Ya. ataupun pihak-pihak terkait bisa mendukung support dengan rencana dan wacananya Ya, gitu ya. alhamdulillah. Dan waktu dekatnya ada opera, Kak, Cek. Opera. Tanggal 17, 18, 19 mungkin. Juli. Tayang di mana itu? Di pesantren Kiai Marogan Marogan. di Talang Jambi. Dipimpin oleh Ustadz Yayan langsung. Dan ini naskah langsung dibuat oleh Cek Wan gitu, Iya, Kiai Marogan sama ini. tim kami. Ada Dan timnya ya. berembukan juga sama Pak Ustadz langsung. Mungkin juga ini dikaitkan dengan ulang tahun Kota Palembang. Iya, termasuk ini juga sih. Ya semaraknya Palembang gimana? Sini Iya, ada, sini ada, sini ada, sini juga. Untuk pesantrennya juga ada gitu sih. Ini memang dikaitkan dengan semarak Kota Iya, Palembang Kota ini ya. Palembang, betul. Berarti ada kado untuk ulang tahun Kota Palembang ini Iya. dari Sanggar 3D, 3D ya, Management. 3D Management ini ya. Baik, terima kasih Cek Wan. Semoga saja dengan kehadiran Cek Wan di sini menggugah para pihak-pihak terkait untuk tetap mendukung gitu ya, Ya, benar, keberadaan dari sanggar-sanggar seni peran ini, dan terutama aktor dan aktrisnya yang sudah eksis Iya. bisa ditingkatkan lagi Iya, kemampuannya. kita banyak aktor. Betul. Dan semoga Cek Wan semakin sukses, Amin, ya berjaya Allah. dengan grup dan sanggarnya, Amin. karirnya semakin melesat, rezekinya makin lancar. Amin, amin, amin. ya. Baik, terima kasih Cek Wan obrol-obrolnya di siang menjelang sore hari ini ya. Sekali Terima lagi kasih, sampai Mbak. ketemu. Pemirsa, demikian podcast Harmoni kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.